Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat. Tiada kata yang lebih indah selain daripada kata syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Yang alhamdulillah kita pada sholat subuh tadi kita dapat bersama-sama untuk mengikuti yaitu taklim atau pengajian yang tentunya ini merupakan suatu wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Barang siapa yang bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Allah. Salawat beriring salam tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat dan sahabatnya, sehingga kepada kita semuanya yang selalu istiqomah untuk mengikuti ajarannya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ustaz. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita awali, kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya akan serahkan kepada Bapak Ustaz, yaitu akan bab fikih. Bab fikih itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, hafidhahumullah wa ra'ahum. Semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga, dan juga semoga memberkahi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para bapak, ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin, terkhusus jamaah Ta'lim Ahad Subuh. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa dapat tambahan rahmat dan barakah dari Allah, mendapatkan perlindungan, penjagaan, kesehatan, dijauhkan dari semua hal yang tidak kita inginkan,
Terutama kita mohon kepada Allah terus untuk semakin bertambah usia, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita insyaallah akan sama-sama menambah dan menyempurnakan kebaikan kita setelah berbagai macam ibadah yang telah kita lakukan dengan ta'lim ahad subuh. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang istiqomah untuk melaksanakan, menjaga, ya, memperjuangkan, mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang telah akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab fikih dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Saat ini kita berada di pasal ke-9 tentang hukum-hukum jenazah. Ya, ada 3 materi. Materi pertama sudah kita sampaikan sebelumnya. Setidaknya poin-poinnya adalah poin pertama itu terkait dengan saat sakit sampai meninggal. Nah, insyaallah yang saat ini kita akan pelajari dari meninggal sampai dikubur. Itu ya, yang kedua ini mudah-mudahan. Tapi kayaknya nggak selesai Pak, karena poinnya banyak sekali ini, banyak sekali. Mudah-mudahan sekalipun singkat-singkat, toh ini sudah sering kita alami, kita saksikan juga ya. Hanya memang perlu ada semacam pengetahuan, pemahaman yang baik sebagai cermin buat kita. Kira-kira apa yang sudah kita tunaikan, kita kerjakan terkait dengan jenazah, entah itu keluarga, sahabat, ya, tetangga yang meninggal ini sudah sesuai atau belum. Paling itu saja ya. Kalaupun sudah, alhamdulillah kita sempurnakan. Kalau ada yang belum bisa kita tambahkan. Nanti yang ketiga itu setelah dari kubur, setelah dikubur sampai setelahnya ya. Nah sekarang insya Allah kita akan lanjutkan dari mulai setelah dikubur, setelah meninggal sampai dikubur. Cuma sebelumnya saya perlu ingatkan sedikit yang pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, ketika sakit sampai dikubur ada beberapa tuntunan ya. Pertama sabar. Yang kedua, dianjurkan juga untuk berobat ketika sakit. Kemudian boleh berobat istilahnya dengan menggunakan ruqyah syar'iyah, jampi-jampi yang disyariatkan. Diharamkan berobat dengan yang haram ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan obat-obatan yang ada unsur kliniknya atau ada unsur yang kayak jimat. Kalau kemarin sebutnya tamimah, kalung yang digantungkan, atau jimat-jimat yang disimpan di dompet, di gesper dan lain-lain, itu dihindari. Kemudian dianjurkan juga untuk mengobati ya, mendoakan diri sendiri ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kemarin, atau juga mendoakan orang yang sahabat kita, keluarga kita yang sakit. Doanya insya Allah sudah masyhur, akan saya bacakan ulang. Allahumma rabban nas, duhai Allah Tuhan seluruh manusia, azhibil ba'sa, jauhkanlah penyakit ini ya Allah. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, hanya engkaulah zat yang memberikan kesembuhan. Syifaan, dengan berikanlah dengan kesembuhan, dengan kesembuhan yang la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan penyakit atau sisa penyakit yang lainnya. Lalu kalau mengobati diri sendiri, kita juga diajarkan disuruh pegang di bagian yang sakit. Kata Rasulullah, dianjurkan kita membaca doa ini, bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu billah. Bismillah artinya tahu ya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Pokoknya kita menggantungkan penuh kepada Allah. Kita letakkan di bagian gigi misalkan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu
bi qudratillah, a'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang saya rasakan saat ini, wa uhadziru, dan dari sesuatu yang saya khawatirkan. Nah, itu diulang 7 kali gitu ya. Yang bismillahnya 3 kali, yang a'udzu billahi wa bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Lalu berikutnya poin yang keenam, boleh berobat kepada dokter yang non muslim, laki-laki ataupun perempuan, tidak masalah meskipun berbeda lawan jenis, karena memang ini pengobatan kemanusiaan sifatnya. Lalu yang berikutnya, boleh juga mengisolasi ya, mengisolasi orang yang terkena penyakit menular supaya tidak menyebar. Terus juga ini yang terakhir kemarin ya, belum masih ada lagi. Berikutnya juga, kalau ada yang sakit, kita dianjurkan untuk mengunjungi, menjenguk sambil mendoakan dan memotivasi. Doanya juga sudah yang masyhur itu ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Udah apa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan insyaallah ini sebagai pembersih buat dosa-dosa kita. Caranya Allah kan seperti itu ya. Berikutnya dianjurkan juga untuk diperintahkan juga untuk berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, terus kalau ada yang sudah, ini kalau saya sudah disampaikan semua ini Pak ya, ketika sakit keras, sudah mulai sering sadar, sering enggak, dianjurkan juga untuk mentalkin. Mentalkin itu menuntun ya, menuntun. Jadi yang dituntun itu orang yang masih dalam keadaan mungkin bisa disebut hampir koma atau apa, pokoknya sudah sakit berat, udah berat sekali, yang sudah mulai enggak hilang kemampuan bicara, kemampuan kesadaran dan lain-lain, dituntun, ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, pelan-pelan seperti itu ya. Kalau sudah mulai menyambut, merespon, ditunggu sebentar, nanti dibimbing lagi di samping kupingnya Pak, pelan-pelan saja, nggak usah teriak-teriak juga. La ilaha illallah, didekatkan di kupingnya. Bisa yang mana saja Pak, intinya yang penting terdengar dengan jelas aja, yang bisa terdengar dengan jelas oleh ya. Karena di saat-saat seperti ini kritis, syaitan itu juga suka ingin mengganggu dan menarik dia supaya enggak meninggal dalam keadaan baik. Makanya dituntun dengan kalimat tauhid. Nanti kalau sudah mulai lupa lagi, dituntun lagi seperti itu sampai meninggal ya. Lalu yang terakhir kemarin adalah menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat, dimiringkan ke arah kiblat. Jadi yang lambung sebelah kanan ada di atas ranjangnya, begitu ya, dimiringkan ke. Kalau nggak bisa, mungkin karena sudah kondisinya lah dan lain-lainnya, bisa dalam keadaan terlentang, cuma kakinya diarahkan ke arah kiblat, wajahnya aja dihadapkan ke arah kiblat. Misalkan kiblat di sebelah sana, kita seperti itu ya. Ini yang kemarin sudah disampaikan. Terus dianjurkan membaca surah Yasin ketika sudah dalam sakaratul maut itu ya, menjelang ajal ini dibacakan surah Yasin. Ada hadis yang kemarin dibacakan, mudah-mudahan kata Rasulullah ini ya, ma min mayyitin yamutu, tidaklah orang yang akan meninggal fatuqra'u indahu Yasin, lalu dibacakan surah Yasin, illa hawwanallahu alaihi, kecuali Allah akan memudahkannya. Kalau memang mau dipercepat, dimudahkan untuk segera meninggal, atau kalau memang mau disembuhkan, segera disembuhkan, diringankan, intinya hawwanallahu alaihi. Baik ya. Lalu yang terakhir, kalau sudah rohnya dicabut oleh Allah atau oleh malaikat, mata ini suka ngikut, nah itu ditutup. Yang melek ditutup. Kalau ada yang mungkin mulut terbuka ya diikat supaya tidak mengeluarkan
cairan atau sesuatu kotoran yang membuat orang lain yang nanti berkunjung menjadi tidak senang gitu ya. Baik, ini yang kemarin. Terus disuruh memperbanyak yang dibicarakan itu yang baik-baiknya saja, yang aib-aibnya sudah tutup rapat-rapat gitu ya. Jangan dikenang lagi yang buruk-buruknya. Udah, itu masa lalunya. Sekarang keburukan juga udah selesai karena dia udah meninggal kan, itu udah nggak melakukan lagi keburukan itu. Cari yang baik-baiknya yang diceritakan, karena itu bagian dari doa malaikat ini. Kalau kita menceritakan yang buruk seakan-akan mendoakan buruk, malaikat mengaminkan, lebih cilaka lagi gitu. Ya ini tadi yang sudah meninggal Pak. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi rupanya di masyarakat kita ini setelah meninggal baca yasinnya ya. Di tradisi saya juga sama Pak. Saya ini tradisi Nahdiyin ya, para kaum tradisional di daerah saya di Jawa Timur ini. Dibacakan yasinnya kalau sudah meninggal. Sebenarnya yang diajarkan itu adalah sebelum meninggal, menjelang meninggal itu ada perintah hadisnya. Ada perintahnya. Kalau setelah meninggal, adakah perintahnya? Sebenarnya tidak ada. Tapi bolehkah? Baikkah? Boleh dan baik. Ini kita bisa lihat dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nanti ya, ada penjelasan tersendiri tentang ini. Tapi yang dianjurkan perintahnya tadi ini hadisnya Pak. Ini sebelum meninggal. Jadi ma min mayyitin. Ini orang kalau belajar bahasa Arab lebih teliti. Mayyit sama maitah. Mayyitah sama maitah itu ada beda. Kalau mayyit itu ya akan mati. Sekarat. Ya. Kalau maitah itu bangkai yang sudah mati. Nah, itu bedanya tasydid sama sukun saja. Bahasa Arab artinya sudah berbeda. Nah, hadisnya ini bunyinya ma min mayyitin. Tidaklah ada seorang yang akan meninggal, yamutu. Nah, terangannya lagi, yamutu akan meninggal, fatuqra'u indahu yasin, lalu dibacakan surah yasin, illa hawwanallahu alaihi, melainkan Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Nah, jadi sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal tidak ada perintah hadisnya. Ya, sekali lagi tidak ada perintah hadisnya. Tapi kalau dibacakan Quran, Yasin atau yang lain-lainnya, ada di sebagian masyarakat kita itu sampai khataman itu Pak di rumahnya. Boleh nggak? Boleh. Baik nggak? Baik. Sampai nggak pahalanya kepada mayit itu? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sampai, dan ini yang lebih kuat dan jumhur, dan ada yang mengatakan tidak sampai. Nah, cuma ini ada yang unik Pak di masyarakat kita. Informasinya yang saya baca itu Imam Syafi'i sendiri itu menyampaikan tidak sampai pahalanya, tapi penganutnya mengamalkan semuanya. Sementara kayak Imam Ibnu Taimiyah, terus beberapa imam-imam yang lain yang banyak di counter ya, banyak nggak disukai di sini, mengatakan itu bisa sampai, dan sebagian sahabat, sebagian tabi'in bisa sampai pahalanya, tapi dipraktekkan oleh orang-orang yang menentangnya. Jadi memang masya Allah di sini. Nah, ada dalil-dalilnya tentunya ya, nggak asal berpendapat. Ini kalau dibahas nanti panjang. Intinya ada perintah baca yasin itu menjelang ya Pak ya, sedang sekaratul maut. Kalau di kampung-kampung ya biasa saja. Kalau orang itu meninggal, kemudian ada santri-santrinya mengajikan di situ, apakah dibolehkan? Di kuburannya ya Pak ya. Iya, di kuburan di situ sampai akan Quran. Iya. Sebenarnya yang dianjurkan ketika berziarah kubur itu mendoakan Pak. Sunnahnya ziarah kubur itu mendoakan. Ya, itu yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau membaca Quran itu nggak harus di tempat kuburannya, makbarahnya, bisa di pondoknya, bisa di masjidnya. Toh kata Imam Ibnu Taimiyah, bacaan itu bisa sampai mau dikirim dari antar negara juga sampai. Wafatnya jamaah haji saudara kita, keluarga kita di Makkahul Mukarramah, kita doakan di sini, sampai enggak? Menurut sebagian ulama sampai. Tidak harus ke kuburannya. Kalau ke kuburannya ada dua yang dianjurkan. Pertama mendoakan, lalu yang kedua mengambil ibrah, ngambil pelajaran. Saya nanti sebentar lagi juga akan seperti ini. Makanya ketika datang kan dianjurkan baca doa ya. Assalamualaikum ya
assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna ilaikum insyaallahu lahikun. Saya sebentar lagi juga akan nyusul kamu. Diucapkan salam, dan ketika mengucapkan salam, ini di antara dalilnya sampai atau tidaknya orang mengucapkan salam kepada ahli kubur yang sudah meninggal. Coba bahasanya Pak, Rasulullah mengajarkannya, assalamu alaikum. Kum itu artinya apa? Kepada engkau ya, semoga keselamatan, kesejahteraan untuk engkau. Ya kan dia udah meninggal udah berapa tahun yang lalu, tapi Nabi lafaznya masih menggunakan kum, seakan-akan orangnya ada di depan kita. Dan dalam riwayat hadis yang lain dikatakan ketika ada yang mengucapkan salam, sekalipun mengucapnya di seberang jalan Pak, sebelum masuk gerbang kuburan, itu ruh itu menjawab. Allah kembalikan ruhnya sebentar untuk menjawab, lalu diambil lagi ke tempatnya. Gitu ya. Tidak dianjurkan kan 40 hari. Iya. Sampai hatam itu Ustaz. Iya, sebenarnya baik tapi tidak ada perintah ya, tidak ada perintah. Yang dianjurkan untuk orang yang meninggal itu mendoakan, yang nanti setelah ini ada insyaallah, setelah dikubur ini kita lihat setelah ini. Jadi ada perintah-perintah nanti. Kita langsung masuk aja ya Pak ya ke yang kedua supaya kita tahu setelah meninggal apa yang dilakukan. Nah, ini materi yang kedua. Nggih. Berkaitan dengan periode sakit itu ya. Iya. Ini kan orang sakit itu sholat itu kan ini ya masih tetap wajib. Betul. Ya, ini dia tidak ada udurnya itu pada waktu sakit itu pada kondisi kayak apa itu? Oh, baik. Tidak ada, artinya uzurnya tidak dinilai gitu ya Pak ya. Iya, selama masih ada kesadaran. Karena syarat wajibnya sholat, kalau kita masih ingat pertanyaan sebelumnya, adalah akil. Mukallaf itu artinya orang yang akil, akalnya sehat. Akalnya sehat itu maksudnya masih sadar Pak, masih ada kesadaran. Sekalipun sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih ada kesadaran, berarti itu masih ada kewajiban. Tinggal diingatkan, saya tayamumin ya, sholat seingatnya aja, sekuatnya aja. Nanti mungkin 1 rakaat terus lepas lagi, udah nggak ingat lagi ya nggak apa-apa. Selama masih ada kesadaran. Ketika sudah pingsan tidak ada lagi kesadaran itu, maka tidak ada lagi kewajiban ya. Seperti itu Pak ya. Jika sekalipun sudah kondisinya sudah masya Allah. Saya punya ustadz kiai Pak di Jombang ini, pengasuh pesantren Quran di Jombang, Madrasatul Quran, namanya Yusuf Mazhar rahimahullah. Beliau itu Pak punya anak, ada yang dokter, ada yang perawat, macam-macam itu ya. Kondisinya sedang sakit parah, sudah mengeluarkan darah dari telinga, dari hidung, entah sakit apa waktu itu. Dibawa ke ambulan oleh entah ya ke ini aja ya, ke rumah sakit aja dirawat. Mau dibawa, dikeluarkan dari rumah, dari pondok, dimasukin ambulan. Ingat kalau belum sholat. Sebentar aku belum sholat, turunkan dulu. Sholat Pak, itu juga berkali-kali takbirnya itu, makanya orang pada nangis ngelihatnya itu. Saking merasa masih belum ketemu dengan ininya itu ya, dengan rohnya, takbir diulang berkali-kali. Dan ambulan keluarga nunggunya lama sekali. Ini sholat kelihatannya ini selesai apa enggak nih? Rupanya masih sholat. Nah itu yang selama masih ada kesadaran saja mungkin batasnya. Ya. Kalau kan kondisinya mungkin ini ya Pak, masalah ada ya. Itu masih bisa lah ya. Ya. Betul. Bisa, karena itu dihitung darurat namanya. Misalkan kayak kemarin pernah kita bahas, ada orang yang sakit apa namanya Pak, salisil baul itu beser ya, beser, dibuat gerak dikit keluar ya. Nggak apa-apa, yang penting ketika memulai takbir dalam keadaan sudah suci. Andaikan nanti pas baru dipakai ruku atau gerak sedikit keluar, lanjutkan saja sholatnya, tidak apa-apa karena itu darurat. Jadi sekalipun ada darah, ada najis, ini banyak dalilnya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ketika sholat ditombak sama musuhnya, darah ngucur Pak, kena tubuhnya, kena bajunya. Apakah Ali menghentikan sholat? Tidak, dilanjutkan. Kalau mengatakan menurut mazhab Syafi'i kan darah itu najis. Kalau kita ngeliat pakaian kita ada najis, tubuh kita najis ya apa namanya, berhenti, harus diganti yang suci. Tapi kondisi darurat dibolehkan. Begitu ya. Baik, mari kita pindah ke materi yang kedua. Bagaimana ketika sudah
meninggal. Al-maddatu tsaniyatu, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua, fima yambaghi min wafatihi ila dafni. Hal-hal yang harus atau tuntunan yang terkait dengan dari wafatnya, meninggalnya sampai dikuburnya, ya. Dikuburnya jenazah atau mayit ini. Yang pertama, al-i'lanu an wafatihi. Mengumumkan kematiannya. Mengumumkan, memberitahukan wafatnya almarhum atau almarhumah itu. Nah, ini disunahkan mengumumkan wafatnya seorang muslim kepada siapa? Kerabatnya, sahabat-sahabatnya, orang-orang soleh yang ada di sekitar tempat itu, meskipun nggak kenal. Was-solihina min ahli baladihi. Untuk apa? Agar supaya mereka menghadiri jenazahnya. Dianjurkan, mari kita kunjungi, kita takziah, kita hibur keluarganya, gitu ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada, ini dalilnya ya, dalam sejarah itu ada Raja Najasyi, Pak, namanya, yang dari Ethiopia, yang kaum muslimin pernah hijrah pertama ke Ethiopia ya, ke Afrika, lalu hijrah lagi yang kedua. Najasyi ini belum pernah ketemu Nabi, tapi hidup sezaman dengan Rasulullah dan pernah menolong sahabat-sahabat Rasulullah. Adanya di Ethiopia, Nabi ada di Mekah, Saudi Arabia. Pingin sekali ketemu Rasulullah, nggak bisa, tapi ketemu sahabat-sahabatnya saja di sana. Jadi Imam Najasyi ini raja Nasrani ya tadinya ya, Nasrani, tapi sangat adil, sangat baik, oleh rakyatnya itu sangat disenangi karena kebaikan-kebaikannya ini pemimpin. Dan Rasulullah mendengar berita tentang pemimpin Najasyi ini, Raja Najasyi ini. Makanya ketika kaum muslimin mendapat pressure, tekanan dari orang-orang kafir di Makkah, kontak kepada pemimpin Habasyah ini, pergilah ke sana, kata Rasulullah. Dipimpin, waktu yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Lalu yang rombongan kedua, cuma ada berapa orang waktu itu ya? Sekitar 11 orang atau berapa gitu. Baru setelah itu yang gelombang kedua lebih panjang lagi, tahun berikutnya. Dan ketika diskusi dialog awalnya langsung masuk Islam. Senang dengan ajaran Islam. Masuk Islam, percayalah, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah ini. Pengen ketemu Rasulullah, nggak ketemu. Makanya Najasyi tidak disebut sahabat meskipun hidupnya sezaman. Karena apa? Karena nggak ketemu. Padahal sudah beriman. Syaratnya sahabat itu ya harus ketemu dan beriman. Ketemu, kalau nggak beriman, Abu Jahal Abu Lahab nggak beriman, ya sudah, bukan disebut sahabat juga namanya. Najasyi beriman tapi nggak ketemu, bukan sahabat juga. Ketika beliau wafat, Rasulullah masih ada. Itu Rasulullah maksudnya menyampaikan informasi kepada para sahabatnya bahwa Raja Najasyi yang selama ini kita jadikan sebagai saudara, sudah membantu kita, meninggal. Sedih Rasulullah juga saat itu, belum pernah sempat ketemu. Ini satu, diumumkan kepada para sahabatnya. Begitu juga ketika 3 sahabat Rasulullah di perang Mu'tah. Ada yang namanya siapa ini tadi? Ja'far bin Abi Thalib ya, pamannya Rasulullah. Kemudian ada juga yang namanya Abdullah bin Rawahah, ini sahabat senior, panglima perang Pak ini. Terus Zaid bin Harithah. Jadi Rasulullah itu mengutus 3 orang panglima perang untuk ke Mu'tah tahun ke-8 Hijriah, setelah 8 tahun hijrah di Madinah. Kata Rasulullah, yang pertama megang panji komando adalah Zaid bin Harithah. Mereka nurut, Pak. Nanti kalau Zaid bin Harithah gugur, syahid, gantikan kepada Ja'far bin Abi Thalib, pamannya. Kalau Ja'far gugur juga, nanti bisa dibaca sendiri ceritanya ya, gantikan kepada Abdullah bin Rawahah, ya betul, terakhir Abdullah bin Rawahah itu. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur juga, ya sudah, silakan kalian pilih sendiri siapa panglima kalian. Nah, seakan-akan Nabi ini sudah memberi isyarat 3 panglima ini akan gugur. Dan ternyata betul, gugur. Lalu mereka pasukan memilih Khalid bin Walid dan bisa memenangkan pertempuran itu. Nah, setelah ini saya lanjutin ya Pak ya, betul Pak, pertanyaan bagus ini. Wa innaman na'yul manhiyu anhu, pengumuman yang dilarang adalah, ini terkait dengan pertanyaan tadi ya Pak ya,
adalah yang diumumkan di jalanan-jalanan pakai speaker, atau di pintu-pintu masjid bisautin murtafi, dengan suara yang sangat keras sambil teriak. Itu yang tidak boleh. Sambil teriak ini mau dicatat ini ya. Tapi kalau hanya dengan speaker saja pelan dibolehkan. Yang tidak boleh adalah wa ala abwabil masajid bisautin murtafi, suara yang tinggi yang teriak, wasyahin, ya syahinnya lagi tidak teriak, atau di jalanan-jalanan. Nggak usah itu ya, di sekitarnya, di kerabatnya, temannya, di masjid musola yang dekat, atau di pos kamling di mana itu dibolehkan. Begitu ya. Baik, ini yang pertama. Jadi yang dilarang adalah mengumumkannya di jalanan-jalanan atau di masjid-masjid, tapi dengan suara yang bisautin murtafi, bahasanya dengan suara yang keras-keras, dengan teriak-teriak, itu yang tidak dibolehkan. Kalau pelan, lembut, supaya kalau kita keliling juga lama gitu ya, dimungkinkan, dibolehkan. Ada lagi medsos lebih lembut lagi ya. Lebih halus. Iya, nggak ada suara, betul. Sudah, ini yang pertama mengumumkan. Lalu yang kedua mengumumkan tentang kematiannya untuk diajak bertakziah. Takziah itu artinya menghibur, Pak. Azza yu'azzi artinya menghibur. Jadi nggak diem aja, apalagi sambil bercanda-bercanda, jangan. Kasihan ini keluarga. Datengin, dihibur, sabar ya, sabar, mudah-mudahan ini yang terbaik. Ini Allah mungkin rindu dengan gitulah, dihibur-hibur begitu. Takziah namanya. Atau dibawain apa-apa, itu lebih ada perintahnya itu malah ya. Berikutnya yang kedua, tahrimun niyahati, haram untuk meratap. Wa jawazul bukai, boleh menangis. Yang enggak boleh meratap. Contohnya apa? Contohnya segini. Diharamkan meratap, kemudian juga memanggil-manggil mayit dengan suara keras. Kata Rasulullah, ada hadis yang melarang itu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayit itu, jenazah itu akan disiksa disebabkan nangisnya orang yang hidup. Nangis yang seperti apa? Nah, ada penjelasan hadis berikutnya. Nangis yang sambil meratapi tadi itu. Ayah, kalau ayah nggak ada, siapa yang bayarin sekolah anak-anak, siapa yang ngurusin keluarga dan lain-lain. Ya Allah, nah selamanya siapa yang ngurusin dia. Nah, ini nggak boleh ngeratap-ngeratap seperti itu. Nah, sudah ya. Saya lanjutkan, ada hadis yang lain. Ini contoh yang lainnya, Pak. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Rasulullah bersabda, man niha alaihi, siapa orang yang mati lalu diratapi, fa innahu yu'adzabu, maka sesungguhnya dia akan disiksa bima niha alaihi, sesuai dengan ratapan yang disampaikan oleh orang yang hidup itu, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat ini ada ancaman buat orang yang meninggal kena dampaknya. Ya, pertama yang meratap juga dilarang. Nanti dampaknya kalau sampai menangis sambil meratapinya, ini na'udzubillah ini ya. Nangis boleh, tapi meratap yang tidak boleh, sambil mengucapkan kata-kata yang pesimisme kayak gitu-gitu ya. Itu tidak boleh. Lalu ada dalil yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat para sahabat-sahabat wanita, jadi sahabat-sahabat perempuan itu pernah berbaiat. Ada yang cerita baiat itu artinya janji setia untuk membela Rasulullah, untuk mengikuti syariatnya dalam keadaan sulit maupun berat, dalam keadaan mudah maupun sulit, ya ringan maupun berat, itu ada sumpah setianya. Nah, baiat namanya ya. Terus ketika para sahabat perempuan ini menemui Rasulullah untuk berbaiat, Rasulullah menambahkan baiatnya itu diantaranya adalah salah satunya poinnya tidak boleh meratapi orang yang sudah meninggal. Jadi isinya baiat itu biasanya aku bersumpah setia, berjanji setia dengan engkau ya Rasulullah untuk taat kepada engkau dan Rasulnya.
untuk mengikuti syariatnya, untuk meninggalkan larangan-larangannya begitu. Terus ditambah untuk ibu-ibu ditambah satu lagi, untuk tidak meratapi orang yang dicintai yang meninggal. Ini diantaranya masuk dalam baiatnya. Nah, ini diceritakan oleh sahabat Ummu Atiyah ya namanya ya, Ibu Atiyah. Kemudian Rasulullah juga pernah meriwayatkan dalam hadis yang lain, Imam Ahmad bersabda, Rasulullah ini kalau sampai ada orang ya muslim atau muslimah meratapi orang yang meninggal, beliau berlepas diri. Ini bahasanya kata beliau, inni bariun, sesungguhnya aku akan berlepas diri, nggak mau tanggung jawab sudah. Minas soliqati, dari perempuan yang meratapi atau menjerit-jerit ketika ada keluarganya yang meninggal. Wal haliqati, atau mencukur-cukur rambut, jambak-jambak rambut, itu meratapi, bentuk peratapannya ya, atau nampar-nampar pipi gitu ya, merobek-robek bajunya, guling-guling, itu namanya meratap. Itu yang dilarang. Kata Rasulullah, inni bariun minas soliqah, aku berlepas diri dari wanita yang meratapi kematian seseorang, wal haliqah, yang menjambak-jambak rambut, wasyaqah, dan yang merobek-robek baju, nampar-nampar pipi dan lain-lain. Histeris. Nggak boleh Pak histeris, tapi nangis-nangis biasa aja, keluar air mata wajar, boleh. Rasulullah juga pernah wafat, ini adalah lanjutannya ini ya. Adapun menangis itu boleh, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau namanya Ibrahim meninggal. Ibrahim putra Rasulullah ya, yang laki-laki. Ketika meninggal, Rasulullah itu menangis Pak, mengeluarkan air mata. Lalu ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah melarang kami untuk menangis, kok engkau nangis sendiri, kok engkau sendiri menangis? Kan tadi ada hadisnya ya, sesungguhnya mayit itu akan diazab, disiksa dengan sebab nangisnya orang yang hidup. Yang dimaksud nangisnya orang yang hidup, nangis sambil histeris tadi, sambil meratap gitu ya. Nah, sementara Rasulullah pernah, putranya namanya Ibrahim meninggal, beliau juga nangis Pak, nangis. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau melarang kami menangis, tapi Anda sendiri menangis. Apa jawab beliau? Innal aina tadma, sesungguhnya mata ini memang bisa mengeluarkan air matanya. Wal qalba yahzan, hati juga bisa sedih. Wala taqulu illa ma wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi sekalipun saya nangis, hati saya sedih, saya tidak ngomong sesuatu, menyenangkan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Jadi yang keluar dari lisan beliau sesuatu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ridho dengan takdirmu, aku menerima dengan keputusanmu ini. Gantikan, nanti ada doanya juga yang diajarkan setelah ini ya. Berilah aku pahala dari musibah ini ya Allah, kuatkanlah kami dan keluarga Islam iman kami. Nah itu kata-kata itu tapi sambil nangis. Nah itu boleh, begitu ya. Jadi kata Rasulullah, mata ini memang bisa menangis, hati juga bisa sedih, tapi kami selalu mengucapkan sesuatu yang membuat Allah senang, Allah ridho. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, sambil ngomongin putranya, sesungguhnya aku wahai Ibrahim anakku sedih atas kepergianmu ini. Ngomong dengan yang sudah meninggal ini ya. Nah artinya Rasulullah sedih Pak, dan itu boleh. Nah kemudian jadi ketika ditanya, atabki, apakah engkau menangis ya Rasul, padahal engkau sudah melarang kami menangis? Kata Rasulullah, innamahi, ini hadis yang lain ya, perawinya kalau yang pertama tadi Imam Bukhari, yang sekarang Imam Ahmad. Jadi Imam Bukhari tadi yang meriwayatkan ini Pak, sesungguhnya mata bisa menangis, hati bisa sedih, kami tidak mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho, gitu ya. Wahai Ibrahim, kami sedih dengan kepergianmu. Nah ini hadis Imam Bukhari. Lalu hadis Imam Ahmad menambahkan lagi, ketika ada yang nanya tadi ya sahabatnya, Rasulullah kok engkau menangis? Kata Rasulullah, innama hiya rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadi. Nangis ini adalah ekspresi dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Aku dikasih oleh Allah rasa kasih sayang kepada orang yang sekarang sedang meninggal ini, anakku ini. Makanya ketika yang saya sayang ini diambil oleh Allah, aku sedih, menangis.
Jadi nangis itu adalah ekspresi rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan Allah hanyalah akan menyayangi orang-orang yang punya kasih sayang. Nah, jadi menangisnya yang ekspresi kasih sayang. Kalau ada orang keluarganya meninggal nggak nangis, malah ketawa-ketawa, malah senang, sama sekali Allah nggak akan memberikan rahmatnya kasih sayang kepadanya. Gitu ya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanyalah akan memberikan kasih sayang itu kepada orang-orang yang dalam dirinya ada kasih sayang juga. Nah, sedih ya, itu bagian dari ekspresi kasih sayang. Sudah, ini yang kedua, dilarang meratap, menangis boleh. Yang ketiga, tahrimul ihdad, diharamkan apa ini ya? Ihdad ini berkabung itu meninggalkan berhias. Ini untuk perempuan ya, istri misalkan ditinggal suami meninggal. Nah, itu atau tidak hanya istri ya Pak ya, pokoknya keluarga perempuan mayit itu tidak boleh berhias ketika ada keluarganya yang meninggal. Selama berapa lama? Selama 3 hari. Tapi kalau ada hubungan suami istri selama 4 bulan. Ya, selama 4 bulan. Nanti saya bacakan dalilnya. Jadi saya ulangi, haram hukumnya berhias ketika ada keluarganya yang meninggal bagi perempuan ini ya. Saya ulangi ya bacaannya nih, tahrimul ihdadi, diharamkan berkabung yang tadi itu ya. Oh, kok berkabung, apa namanya ini? Berhias. Salah maaf Pak. Dilarang berhias lebih dari 3 hari. Aksar min salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Maksudnya cukup 3 hari saja gitu ya. Baru setelah itu boleh berhias lagi. Tapi kalau ada hubungan suami istri selama 4 bulan. Saya bacakan penjelasannya. Diharamkan untuk tidak berhias bagi seorang muslimah terhadap anggota keluarganya yang meninggal lebih dari 3 hari. Sampai seminggu nggak berhias, 2 minggu, saking berkabungnya, saking sedihnya. Nah, Rasulullah melarang, cukup 3 hari saja. Aksar min salati ayyam nggak boleh. Illa ala zaujiha, kecuali kalau yang meninggal itu suami. Fa innaha tahuddu wujuban 4 ashhurin wa 'ashra. Maka istri itu wajib tidak berhias, harus tidak berhias, nggak boleh berhias maksudnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan lebih 10 hari selama masa iddahnya. Sampai masa iddah selesai baru boleh berhias lagi. Maksud dari berhias itu apa? Oh iya, berdandan aja lah Pak istilahnya itu, dandan ya. Yang tampilannya yang apa? Yang mungkin pakai parfum, pakai kosmetik dan lain-lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus tampilan yang biasa saja, seadanya, tampilan seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diulang Bu? Oh, ibu. Oh, mengantar, ikut mengantar. Nggih, mengantar ke kuburan nggih. Iya. Iya. Boleh hukumnya. Awal mula Islam datang memang dilarang. Awal mula Islam datang itu Nabi melarang, tapi setelah berjalannya waktu itu dilarang. Sebagian ulama memberikan alasan karena kaum perempuan ini lebih mudah terpeleset keyakinan dan keimanannya. Ada tadi yang terkait dengan poin kedua tadi juga kebanyakan ibu-ibu yang meratap ya. Kalau bapak-bapak biasanya biasa gitu ya kelihatan. Nah, ke kuburan kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, aku dulu melarang kalian ibu-ibu untuk ke kuburan. Sekarang fazuruha, sekarang boleh kamu berkunjung, berziarah, ziarah kubur. Iya, sama Pak, mengantar itu kan sebenarnya ke kuburan juga intinya itu ya. Ziarah kubur boleh, mengantar kuburan juga boleh. Yang penting tadi itu diwanti-wanti jangan sampai kemudian malah merepotkan. Iya. Intinya dibolehkan perempuan pergi ke kubur. Begitu ya. Nah, yang penting jangan nangis histeris, jangan bikin pingsan sana sini, malah
bikin repot yang lainnya, nanti yang tidak dibolehkan. Di sini aja kalau kira-kira lemah sekali kemungkinannya nanti malah merepotkan, maka jangan, makruh saja istilahnya ya, makruh. Tapi kalau kuat masih bisa mengantarkan jenazahnya, boleh. Gitu. Boleh ya, bukan sunnah, bukan ya, hanya boleh. Ini mandi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, jenazah yang dikuburkan atau dimakamkan itu sebelumnya sebelum meninggalkan lahat itu langsung suka diajani, bukan dan itu untuk memanggil sholat. Yang kedua, kalau ada yang musibah karena meninggal, itu kok harus terus memakai baju hitam begitu. Ini ada dua pertanyaan itu aja, Pak. Iya. Ya baik. Di sini ada 20 poin, Pak. Cuma tidak ada yang perintahnya azan. Ya. Yang ada itu doa. Ya nanti. Nah, terus azan itu bagaimana hukumnya, boleh apa enggak? Ini memang di Indonesia ada dua pendapat. Kalau saya menyerahkan kepada yang diyakininya saja. Yang mau mengazankan sama ini silakan, atau yang tidak juga tidak apa. Tapi dalam 20 item ini tidak ada perintah untuk azan. Jadi memang dalam syariat agama kita, hadis-hadis Nabi, tidak ada yang mensyariatkan azan untuk orang yang dikubur. Tidak ada ya, hadisnya tidak ada. Terus kok masyarakat kita melakukan itu? Nah, rupanya mereka mengambil qiyas, dalil qiyas, Pak. Qiyas itu analogi. Ya, qiyas. Dari mana itu qiyas itu? Qiyas itu menganalogikan orang yang berpindah alam. Rasulullah memerintahkan orang yang dari alam rahim ke alam dunia dengan azan. Itu ada perintahnya, qomat di telinga kiri. Kalau pindah alam dari dunia ke alam barzakh, alam kubur, tidak ada. Nah, cuma para sebagai ulama itu bilang, kalau ada anjuran dari Rasulullah pindah alam dari rahim ke dunia diselingi azan, diiringi azan, maka boleh juga sebagian dari pindah dari alam dunia ke alam barzakh juga diiringi azan. Itu dalilnya, tapi bukan dari hadis ya, dari ijtihad, qiyas namanya. Ya. Kalau iya betul. Kalau ada perbedaan ulama dan ada dalil, kita tidak boleh mengatakan bid'ah. Ini mohon diperhatikan, Pak ya. Jangan mengatakan bid'ah kepada sesuatu yang ada dalilnya. Dalil yang dipakai ulama itu ada macam-macam ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Al-Qur'an itu dalil. Hadis itu dalil. Pokoknya kalau ada dua ini tidak boleh dibantah siapapun. Lalu ada ijma ulama. Ini juga dipastikan ini sudah benar, nggak boleh menyelisihi ijma ulama. Ijma itu konsensus, seluruh ulama sepakat. Nah, ini udah kekuatannya 3 ini setara, ini kurang lebih gitu ya. Bukan setara lah. Al-Qur'an itu tertinggi, baru sunnah Rasulullah, hadis, baru yang ketiga ijma ulama. Nah, yang keempat, yang 3 ini, yang bawahnya lagi adalah ijtihad, qiyas ya, qiyas. Nah, qiyas ini biasanya menimbulkan perselisihan ya, tapi dalil juga bisa dipakai dalil juga. Qiyas Ya, dalil qiyas. Nah, makanya kalau saya cenderung mengatakan, monggo yang mau meyakini itu boleh silakan. Tapi yang jelas dalilnya tidak ada. Maksudnya dalil hadis ataupun perintah Al-Qur'an ataupun hadis. Tidak ada ya. Hanya dari ijtihad sebagian ulama menyamakan pindah alam dari rahim ke dunia. Kenapa Nabi nyuruhin azan? Nah, gitu ya. Diteliti alasannya. Ya, karena supaya ketika perpindahan alam baru ini punya kekuatan nanti bertemu dengan Allah, punya keyakinan dengan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nanti bertemu ke alam yang baru lagi, ini juga supaya sama siap bertemu dengan kondisi yang baru berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak alasannya kira-kira itu.
Nah, jadi ini boleh ditinggal, boleh juga dikerjakan kalau saya seperti itu. Allah alam, mohon maaf ini kalau ada yang berbeda ya. Tapi mengatakan bid'ah kalau ada dalil itu tidak boleh. Hadisnya dhaif, maka ini bid'ah. Jangan, enggak boleh. Ada hadis, ada ijma misalkan. Atau ada ijtihad ulama yang qiyas tadi. Kalau selama masih ada dalil, jangan dibilang bid'ah. Ya. Itu kan nggak ada tuntunan dari Rasulullah. Memang tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah. Tidak semua yang tidak ada tuntunan dari Nabi itu bid'ah. Ini yang penting untuk difahami. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak diperintah Nabi itu bid'ah. Tidak semua, Pak. Contoh, Nabi itu nggak pernah makan hewan namanya dub, biawak, mirip biawak Arab tapi ya pendek. Itu Nabi nggak pernah mau. Nah, apakah terus kalau ada orang makan biawak atau makan hewan itu, ternyata sahabat-sahabat makan, Nabi diem saja. Nah, itu berarti hadis takrir namanya ya, ketika diceritakan. Nabi nggak mau meninggalkan nggak mau makan sesuatu, lalu sahabatnya makan. Apakah yang nggak dilakukan Nabi ini tersuatu bid'ah? Tidak juga. Nabi pernah Pak ketika sholat bareng-bareng, lalu ada setelah salam ya, salat jamaah. Nabi itu bertanya, siapa tadi yang membaca bacaan iktidal? Ada bacaan iktidal, bunyinya begini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu ya. Nah, sahabat gak ada yang berani ngomong Pak ketika ditanya Nabi. Itu siapa tadi yang baca doa itu tadi ketika sholat? Pada diem semuanya. Ditanya lagi, siapa tadi yang baca itu? Disangkanya Nabi marah, padahal Nabi nggak marah, main bahasa saya aja gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, tadi ketika ada yang membaca itu, ada 12 malaikat turun berebut menulis. Baru orang saya ya Rasul. Nabi belum pernah ngajarin doa itu ketika sholat. Nabi nggak mengajarkan, tapi dibaca oleh sahabat. Bikin sendiri doanya itu kira-kira. Tapi ketika diberitahu oleh Rasulullah itu malaikat berebut untuk menulis, barulah sahabat itu mau. Artinya itu juga ditakrir oleh Rasulullah menjadi hadis juga. Maksud saya begini, ketika Nabi belum mentakrir, Nabi belum mengiyakan, apakah itu bisa disebut bid'ah? Enggak. Apakah itu enggak boleh? Sahabat itu ada yang seperti itu Pak, melakukan sesuatu. Nah, termasuk sampai sekarang ini ya, di masa sahabat Pak, Al-Quran tertulis itu juga tidak ada. Yang Quran yang kita pegang ini, Rasulullah itu melarang menulis itu. Jangan kalian tulis Al-Quran. Hadis yang nggak boleh ya, maaf, hadis yang nggak boleh. Tapi setelah itu Rasulullah wafat, jadi hafalan Quran itu masih tertulis di macam-macam media. Ada batu, ada kulit, ada segala macam. Lalu sahabat Umar ketika Rasulullah sudah wafat, menghadap kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, demi Allah aku usulkan, tolong Al-Quran ini himpun, tulis dalam satu tulisan, dalam satu mushaf. Saya khawatir nanti kalau banyak sahabat yang meninggal, banyak sahabat generasi kita berikutnya yang tidak bisa baca. Abu Bakar menolak, Pak. Saya nggak mau. Nabi nggak pernah mengajarkan kita untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu seperti ini. Umar tuh sampai desak-desak, demi Allah ini lebih baik wahai Abu Bakar. Apalagi setelah perang dengan Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab, ada 3.000 hafidz yang terbunuh. 500 ya, ada 3.000 hafidz penghafal Quran ikut perang, 500-nya terbunuh sekali perang waktu zaman Abu Bakar. Umar bilang, coba lihat ini, 500 hufaz kita meninggal. Jangan-jangan nanti ada lagi, kita nggak punya kesempatan. Lalu Abu Bakar merenung, berijtihad. Akhirnya diputuskan iya. Padahal jawaban beliau pertama apa? Demi Allah aku nggak berani melakukan ini karena Nabi nggak pernah nyuruh. Itu bahasanya. Nabi nggak pernah nyuruh mengumpulkan Al-Quran. Tapi setelah Umar memberikan pertimbangan, diterima pendapat itu. Makanya ulama-ulama sahabat itu Pak, sebenarnya ijtihadnya maka harus diikuti juga itu ya, karena memang ada perintah dari Rasulullah. Akhirnya maulah itu Abu Bakar menulis menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf.
Ini agak saya ceritakan sedikit lagi ya Pak ya. Nyuruh juru tulis Nabi, juru tulis wahyu. Namanya Zaid bin Thabit salah satunya. Ada 3 orang yang disuruh. Kata Zaid apa? Demi Allah wahai Abu Bakar, saya tidak akan mau melakukan ini karena Nabi belum pernah nyuruhin. Saya lebih senang engkau suruh untuk memindahkan gunung Uhud dari tempatnya sekarang ke tempat yang lain. Saya keruk aja itu tanahnya seember sampai selesai. Itu lebih aku sukai dibandingkan saya harus mengumpulkan Al-Quran. Padahal beliau juru tulis wahyu. Saking takutnya melanggar Rasulullah. Tapi akhirnya setelah dikasih penjelasan, mau juga akhirnya. Tapi dengan sangat kekhawatiran jangan-jangan ini melanggar perintah Rasulullah gitu ya, dihimpun. Tapi sekarang manfaatnya banyak. Nah, dari dalil inilah sebagian ulama diantaranya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu mengatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah gitu ya. Kalaupun bid'ah ada yang hasanah, yang baik. Buktinya apa ini? Mengumpulkan Al-Quran. Nabi nggak nyuruh, nggak ada, tapi dikumpulkan sekarang baik. Sekarang ada tulisannya aja kita nggak bisa baca, itu ya bacanya masih salah. Apalagi nggak ada tulisannya sama sekali. Utsman itu sampai menyatukan bentuk tulisan, disebutnya khat Utsmani yang sekarang kita punya ini. Ini khat Utsmani. Tadinya macam-macam Pak. Ibnu Abbas punya gaya tulisan sendiri, Sayyidah Hafsah punya gaya sendiri, yang lainnya punya gaya sendiri. Nah, oleh Utsman supaya nggak bingung, semua tulisan-tulisan sahabat yang ada nggak boleh dipakai lagi. Beliau bikin standar tulisan namanya khat Utsmani yang dipakai sampai sekarang ini. Itu juga tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat Utsman dilakukan. Atau Jumatan adzan 2 kali, itu juga di masa Utsman juga dia. Nabi nggak pernah melakukan Jumatan adzan 2 kali, sekali terus Nabi itu. Tapi ada di masa Utsman bin Affan 2 kali. Maksud saya begini, bid'ah itu memang secara hadisnya pasti sesat gitu ya. Tapi sebagian ulama berijtihad ada bid'ah yang baik, hasanah bahasanya. Contoh-contohnya tadi itu. Nah, ini kemana-mana jadi ngomongnya ya. Jadi azan kepada mayat. Saya tekankan lagi, tidak ada perintah dari Quran, nggak ada, dari hadis tidak ada. Ya, Rasulullah juga tidak mencontohkannya. Tapi terus ada di belakang hari ada ulama yang berijtihad tadi itu dengan dalil qiyas. Lalu yang kedua, pakai pakaian hitam itu menurut saya mungkin tradisi aja kayaknya ya Pak ya. Ternyata warna itu ada ilmunya. Warna itu ada ilmunya ya. Ada jurusannya. Mungkin kalau ada sekolah-sekolah di tertentu, sekolah SMK yang terkait dengan pariwisata atau terkait dengan penampilan, itu ada sekolahnya Pak ternyata. Adabnya aja. Ada. Betul, terkait adab saja. Baik ya, saya mohon izin saya lanjutkan 2 lagi lah Pak ya, ini waktunya sudah syuruk ini. Saya bacakan dalilnya dulu. Dalilnya larangan orang untuk berhias ya. Larangan berhias tadi disebutkan kalau untuk istri harus 4 bulan 10 hari. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, ini bentuknya larangan betul Pak. La tahiddul mar'atu ala mayyit. Janganlah berhias seorang perempuan atas meninggalnya seseorang. Fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Gitu ya, anak, adik, perempuan ya. Ketika kakaknya meninggal atau ayahnya meninggal dan lain-lain, itu jangan sampai tidak berhias pakaian ala kadarnya lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari ya kata Rasulullah. Illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal suami. Fa innaha tahiddu alaihi arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau istri ditinggal suami meninggal, maka dia harus melakukan meninggalkan berhias tadi selama 4 bulan 10 hari. Ya, sudah ya, hadis Imam Muslim. Ustaz, apa yang dalam pengertian dari berhias untuk ibu itu, ada yang suka kebiasaan pakai bedak baby, biar seger badannya ini. Berhias nggak? Insya Allah kalau itu masih termasuk yang normal Pak, wajar ya.
mandi supaya wangi itu masih normal yang wajar. Pakai bedak bibi itu. Iya. Iya, itu juga masih wajar. Kalau perempuan pakai bedak itu kan mungkin karena iya hanya untuk supaya nyaman saja ya, untuk nyaman, tidak untuk menunjukkan istilahnya apa? Iya. Lebih menarik, lebih cantik kan begitu ya. Fungsinya apa? Enggak kan ya? Biar badan seger. Biar badan seger aja, iya. Yang penting tidak menor. Ya, kalau yang bisa memancing daya tarik itu yang dianggap ya, pakai parfum ya, yang berlebihan. Tapi kalau pakai sabun biasa wangi, keramas pakai sampo biasa itu masih boleh, masih wajar. Apa Pak? Oh iya. Iya. Jadi berhias itu yang dimaksud adalah yang bisa membuat daya tarik orang lain. Mau pakaiannya, bajunya misalkan ya, kan ada baju yang level-level apa namanya? KW 1, KW 2. Ada yang asli, yang ori gitu ya. Orang ini kalau sekarang Masya Allah tasnya jadi jam aja ketahuan, di foto ketahuan ini jam harganya berapa. Luar biasa orang sekarang ini. Nah baik, selanjutnya yang keempat ya Pak ya, qada'u duyunihi. Ini kewajiban yang berikutnya kalau sudah meninggal, membayar hutangnya. Segerakan. Di sini bahasanya ya, dianjurkan, diperintahkan atau ya diperintahkan ya, sebaiknya segera membayar hutangnya mayit. Ya, kalau memiliki utang. Karena apa? Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Rasulullah itu pernah Pak dihadirkan jenazah sahabatnya ya kepada beliau. Tapi ketika beliau ada apa jenazah di depannya diminta untuk mensolati, beliau menolak. Di sini disebutkan hadisnya, Rasulullah menolak mensolatkan salah satu sahabatnya yang meninggal karena memiliki beban utang, katanya. Ala sahibid dain. Ditanya dulu, punya utang enggak? Punya ya Rasulullah 2 dinar. Akhirnya apa? Ada satu sahabat Rasulullah namanya Abu Qatadah. Kata Rasulullah, ya sudah, karena dia masih punya utang belum dibayar, kalian saja yang mensolatkan. Saya nggak mau. Jadi Rasulullah menolak mensolatkan orang yang meninggal, sahabat yang meninggal masih punya utang. Makanya selesaikan dulu hutangnya, biar segerakan gitu ya. Kalaupun nanti setelah dikubur juga nggak apa-apa. Lalu kata Rasulullah, solatkan. Lalu ada sahabat yang apa ya menyela, ya Rasulullah, alayya dinarain, Abu Qatadah namanya. Ya Rasulullah, utangnya beliau ini almarhum, aku yang tanggung 2 dinar. Barulah Rasulullah mau mensolatkan. Jadi jangan sampai Pak kita punya utang lalu ketemu Allah. Nanti kalau punya utang, taruhlah ke si A nih yang meninggal itu. Tapi udah meninggal juga yang si A-nya. Nah, terus kemana itu? pembayarannya ya bisa dibayarkan ke ahli warisnya. Kan utang itu juga masuk asetnya yang harus diwaris ya Pak ya. Maksud saya orang warisnya juga nggak tahu gitu. Oh, Udah pada nggak ada. nggak ada ahli warisnya juga. Ada. Iya. Nah ini sebagian ulama berijtihad, infakkan saja di jalan Allah, niatkan untuk orang yang meninggal itu supaya pahalanya mengalir terus, disedekahkan ya. Satu terkait dengan sholat tadi, saya pernah ada yang meninggal, tapi dia bunuh diri gitu ya. Tidak disolatkan masjid dari rumah, langsung cuma tetangga sebetulnya dia bunuh diri, tidak disolatkan masjid, tapi dari rumah langsung bunuh makam. Emang gitu aturan. Tapi disolatkan nggak di rumahnya Pak? Di rumah ada. Oh iya. Masjid saja. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Intinya sih nanti pertanyaan di sini disolatkan saja itu ya, didoakan. Malah ini ada pendapat ulama agak lumayan banyak pembahasannya. Kalau kira-kira ya inilah dilihat aja kebiasaan dia sehari-harinya. Kalau memang dia orangnya memang buruk, penjahat dan segala macamnya, yang tokoh jangan sampai ikut hadir mensolatkan. Gitu anjurannya, nggak usah ikut hadir. Biar saudara muslim lainnya saja yang mensolatkan. Oh gitu, iya. Oh gitu. Ya sebenarnya di sholat mah di mana saja ya. Orang bunuh diri itu kadang-kadang tidak bisa dijudge
memang itu salah, pasti ada dosa lah itu ya. Tapi selama kehidupannya biasanya sehari-harinya juga biasa-biasa saja, itu mau disolatkan di masjid juga bagus, di rumah, intinya disolatkan aja Pak. Kalau soal tempat tidak harus di masjid tapi kalau memang bisa di masjid juga nggak apa-apa. Meskipun penyebabnya bunuh diri gitu ya. Tidak ada sih Pak itu ya, nggak ada ya. Tapi boleh saja. Nanti mau disolatkan di mana? Di rumah aja. Oh ya sudah, meskipun dekat masjid, ada depanan, nggak apa-apa juga. Ini satu lagi Pak, sebentar. Oh iya. Iya. Kalau sholat itu Pak, kalau sudah perintahnya sudah tidak ada, tidak harus diqodho ya, tidak harus dibayar fidyah itu ya. Ya di sini ada sebagian tradisi memang ya, mengganti sholat yang ditinggalkan diqodho atau di fidyah tadi ya, dibayar fidyah. Itu juga tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Iya. Nah kalau puasa ada, menggantikan haji juga ada umrah. Tapi yang nazar itu kan kalau nazar gitu ya, maka dibayarkan. Tapi kalau sholat ketika sudah almarhum sudah meninggal dan tidak ada sempat meninggalkan sholat beberapa waktu, itu tidak ada perintah untuk mengqodhonya. Mungkin sebagian itu menganggap dia masih punya utang, kasihan, ya didoakan dengan doa yang lain aja gitu ya. Didoakan dengan cara yang lain. Tapi kalau mau mensedekahkan saja, sedekah itu bagus Pak buat mayat. Bagus. Jadi gini, seluruh amal soleh tidak harus fidyah ya. Mau berdoa, mau berzikir, mau baca Quran, khataman Quran tadi, atau mau bersedekah, atau mau wakaf, boleh aja. Ini ada hartanya mayat, ini udah diikhlaskannya oleh ahli warisnya ya, dikumpulkan, diwakafkan ke sebagian ke masjid, itu boleh, bagus. Karena apa? Untuk nambah-nambahin bekal kebaikan. Tidak ada. Iya. Yang ada tuntunannya malah orang yang hidup yang ngasih Pak kepada keluarga mayat ini. Begitu ya. Masya Allah ini udah jam 6 loh. Silakan Pak Tara. Ada kejadian jika perjalanan hutang belum lunas dan dia meninggal, iya, itu lunas. Bagaimana syariat ini? Ini termasuk bangsa dia melakukan itu. Dianggap lunas. Ada Asuransi. Oh, itu yang bagus Pak sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Idealnya begitu. Idealnya memang kalau bisa hutang itu jangan ditagih sampai ini ya. Ketika memang sudah tidak sanggup bayar ya kenapa kamu aja, itu lebih bagus. Apalagi pakai akad begitu itu saya pikir bisa jadi. Iya. Ya apalagi ada asuransi tadi ya, dapat penggantian dari yang lain. Itu resikonya orang membantu orang lain, resikonya bank syariah ya. Di situ. Iya. Bagus Pak malah seperti itu. Harapannya memang bank syariah itu memberikan kemudahan-kemudahan begitu sebetulnya itu ya. Meminjam itu kalau ada yang qardun hasan namanya. Kalau ada, tapi nggak pernah ada sampai saat ini. Qardun hasan itu utang 10 juta baliknya 10 juta meskipun bayarnya sampai 2 tahun. Tapi mana ada bank yang mau kayak gitu, termasuk syariah, nggak mau. Iya. Pak, silakan. Ini bahwasanya udah kebiasaan satu sekitar kalau misalkan meninggal itu suka ada tahlil. Apakah itu ada Iya. Iya. Sebenarnya nanti ada pembahasan lagi ya Pak ya, setelah meninggal itu apa itu ada ya. Cuma ini sudah ditanyakan dulu ya. Pengen cepet sampai. Harusnya kan ini materi ketiga nanti ya. Iya. Tahlil untuk orang yang meninggal itu lagi-lagi Pak ini juga ijtihad.
Di masa Rasulullah, para sahabat itu tidak ada contoh, tidak ada teladan. Tapi kalau dilakukan apakah jelek? Tidak. Nah itu mungkin yang perlu. Daripada ngumpul-ngumpul ngeriung terus ngobrol sana sini, ngerokok sana sini, nggak jelas. Yang penting dipakai untuk zikir, tahlil, supaya mendatangkan rahmat Allah. Seperti itu. Nah, sebagian ulama-ulama Timur Tengah yang tadinya membid'atkan tahlilan segala macam karena belum tahu isinya, itu sebagiannya. Ketika diberitahu penjelasannya seperti ini, oh itu bisa bagus kalau seperti itu. Sebagiannya seperti itu ya. Meskipun ada yang strict, pokoknya nggak ada dalil, nggak ada perintah, sudah ini cukup, Rasulullah ini sudah ngasih syariat, sudah sangat lengkap, sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah lagi ya gitu kan. Nah umumnya yang menambah-nambah itu tidak ada dalil resmi, tapi dalilnya umum saja. Dalilnya umum biasanya Pak. Nanti kita bisa ambilkan contoh 1-2 insya Allah. Dalilnya umum, nggak secara spesifik ke situ, tapi ditarik-tarik ke situ biasanya. Tradisi. Nah ada kaidah usul fikih, tradisi kalau baik itu bisa dijadikan pegangan, pedoman. Kaidah usul fikih, al-'adatu muhakkamah. Ya, adat itu atau tradisi itu bisa juga dijadikan pedoman. Kalau baik, yang nggak bertentangan, nggak nabrak dengan syariat. Masalahnya itu aja, nabrak syariat nggak? Ketika baca tahlil, la ilaha illallah, mana yang ditabrak syariatnya? Nah, gitu kira-kira ya. Itu ijtihadnya mereka yang melakukan tahlil. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, ini baru 4 poin yang bisa kita bahas dari 20-an. Ini memang pertanyaannya sebenarnya banyak yang terkait nanti. Mungkin nanti aja kali ya diundur dulu pertanyaannya sampai selesai, baru yang terkait bisa didiskusikan. Mohon maaf sekali lagi. Insyaallah kita akan dipertemukan lagi dengan izin Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.